Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Statement of Financial Position and Statement of Cash Flows. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Kirania Zahra dengan NPM akhir 236 dan anggota kelompok saya yaitu Banun Salesa Auda dengan NPM akhir 139, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152, Arinah Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160, Bilkis Humaira Karima dengan NPM akhir 165, Wulan Setiawardani dengan NPM akhir 169, dan Indira Saskia Almira dengan NPM akhir 256. Usefulness of the Statement of Financial Position. Statement of Financial Position atau balance sheet menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini membantu menilai kondisi keuangan perusahaan dan memprediksi arus kas di masa depan. Kegunaannya yaitu menilai struktur modal dan tingkat pengembalian, lalu membantu analisis, menilai risiko, dan kemampuan bayar perusahaan. Selanjutnya yaitu mengukur likuiditas, yaitu kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Mengukur solvabilitas, yaitu kemampuan membayar utang jangka panjang. Menilai fleksibilitas keuangan, kemampuan perusahaan menghadapi kondisi tak terduga dan peluang investasi. Semakin tinggi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Selanjutnya yaitu limitation of the statement of financial position. Yang pertama yaitu menggunakan historical cost atau biaya historis. Nilai aset sering tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Yang kedua yaitu berdasarkan estimasi dan judgment management. Beberapa akun seperti piutang tak tertagih, umur manfaat aset, dan kewajiban garansi bergantung pada perkiraan. Lalu yang ketiga yaitu tidak mencatat semua aset bernilai ekonomi. Aset tidak berwujud seperti keahlian karyawan, reputasi, dan riset tidak selalu dapat diukur dan dilaporkan. Lalu yang keempat, adanya kemungkinan off-balance sheet items. Beberapa kewajiban mungkin tidak muncul langsung dalam laporan. Karena itu, laporan posisi keuangan perlu dianalisis bersama laporan keuangan lainnya agar lebih komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan classification in the statement of financial position atau klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mengklasifikasikan akun-akun. Artinya, laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk menghasilkan subtotal yang signifikan. IASB menunjukkan bahwa bagian dari subbagian laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhan laporan. Oleh karena itu, IASB tidak menganjurkan pelaporan akun ringkasan saja, seperti total aset, aset bersih, total kewajiban, dan lain-lain. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan setiap item secara rinci agar pengguna dapat menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Klasifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, profitabilitas, dan resiko. Untuk mengklasifikasikan item dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan item-item dengan karakteristik serupa dan memisahkan item-item dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama, aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Misalnya, Nokia atau Vin melaporkan kas secara terpisah dari persediaan. Yang kedua, aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi inti perusahaan atau aktivitas lainnya. Misalnya, Puma atau Deu melaporkan persediaan barang dagangan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Demikian pula perusahaan seperti Marks and Spencer atau GBR yang menggunakan aset secara terpisah. Dalam operasinya, perusahaan harus melaporkan aset-aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasi dan aset yang dikenai pembatasan seperti fasilitas sewa. Yang ketiga, kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktu pelaporannya. Misalnya, Ahold Delhaize atau NLD atau BEL harus melaporkan hutang dagang secara terpisah dari kewajiban pensiunnya. Selanjutnya yaitu Elements of the Statement of Financial Position atau unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset. Sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, atau sumber daya ekonomi adalah hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua, kewajiban.
suatu kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ekuitas, kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Perusahaan kemudian membagi item-item ini lebih lanjut menjadi beberapa subklasifikasi. Pada gambar 5.1 menunjukkan format umum penyajian laporan posisi keuangan. Untuk aset atau aktiva, yaitu terdapat non-current assets yang terdiri dari investments, property, plant and equipment, intangible assets, dan other assets. Kemudian ada current assets. Untuk equity and liabilities atau ekuitas dan kewajiban, yaitu equity yang terdiri dari share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income, non-controlling interest. Kemudian ada non-current liabilities dan current liabilities. Pada bagian ini kita akan membahas equity section. Equity adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Jadi, secara sederhana, equity itu menunjukkan bagian yang benar-benar menjadi pemilik pemegang saham. Di dalam equity terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, share capital, yaitu modal saham yang diterbitkan perusahaan, baik saham biasa maupun saham preferen. Ini menunjukkan kontribusi awal dari para pemegang saham. Kedua, share premium atau additional paid in capital. Ini adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Jadi, kalau saham dijual di atas nilai nominal, kelebihannya masuk ke bagian ini. Ketiga, retained earnings. Ini merupakan laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi ditahan untuk mendukung operasional atau ekspansi perusahaan. Keempat, accumulated other comprehensive income, yaitu akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan belum masuk ke laba rugi. Selanjutnya ada treasury shares, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Bagian ini justru mengurangi total equity. Dan terakhir, non-controlling interest, yaitu bagian kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi, secara keseluruhannya, equity section menunjukkan bagaimana struktur modal perusahaan dan seberapa besar hak pemilik terhadap aset perusahaan. Selanjutnya, kita membahas preparation of the statement of financial position dengan materi account form. Dalam format ini, aset disajikan di sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas berada di sisi kanan. Format ini secara langsung menunjukkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Kelebihan dari account form adalah pembaca bisa langsung melihat keseimbangan antara dua sisi laporan. Jadi, struktur keuangan perusahaan terlihat lebih jelas dan sistematis. Namun, format ini biasanya membutuhkan ruang yang lebih luas karena penyajiannya dalam dua kolom yang berdampingan. Secara umum, account form digunakan untuk menekankan keseimbangan laporan dan membantu memahami hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas secara visual. Selanjutnya ada report form. Report form adalah salah satu bentuk penyajian laporan posisi keuangan atau neraca, di mana semua bagian disusun ke bawah dalam satu halaman. Pada report form, urutannya adalah aset, liabilitas, lalu ekuitas. Semua ditampilkan secara vertikal atau atas ke bawah. Isi report form ada aset, yang dibagi menjadi dua, yaitu non-current asset atau aset tidak lancar, dan current asset yaitu aset lancar. Total aset dihitung setelah kedua bagian dijumlahkan. Setelah aset, langsung ditampilkan ekuitas, lalu non-current liabilitas atau liabilitas jangka panjang, dan current liabilitas atau liabilitas jangka pendek. Di bagian paling bawah akan ditampilkan total liabilitas dan equity, lalu jumlah itu harus sama dengan total aset. Selanjutnya ada statement of cash flow atau laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta menunjukkan kenaikan atau penurunan kas bersih sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Adapun tujuan utama dari statement of cash flow adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan,
pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu, sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai jumlah waktu serta ketidakpastian arus kas di masa depan. Meskipun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan menyajikan sebagian informasi terkait kas, laporan-laporan tersebut tidak memberikan ringkasan lengkap mengenai seluruh kas masuk dan keluar perusahaan. Oleh karena itu, laporan kas disusun untuk menunjukkan dampak kas dari aktivitas operasi. Lalu, untuk materi selanjutnya yaitu Content of the Statement of Cash Flows atau isi laporan arus kas. Isi laporan arus kas yaitu perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode ke dalam 3 aktivitas berbeda dalam laporan arus kas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, mencakup dampak kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Lalu yang kedua, aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik utang maupun ekuitas, properti, pabrik, dan peralatan. Dan lalu yang ketiga, aktivitas pembiayaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Aktivitas ini meliputi yang pertama, memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberikan pengembalian atas investasi mereka. Yang kedua, meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Lalu, untuk materi selanjutnya yaitu Preparation of the Statement of Cash Flows atau penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas di sini ada 3 hal yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu sumber informasi. Perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga data transaksi terpilih. Lalu yang kedua ada menyusun laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama yaitu tentukan arus kas bersih yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perubahan, peningkatan atau penurunan kas selama periode tersebut. Dan yang terakhir, cocokkan perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Lalu yang ketiga, aktivitas non-tunai yang signifikan. Tidak semua aktivitas penting suatu perusahaan melibatkan kas. Contoh aktivitas penting non-kas adalah yang pertama, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan utang untuk membeli aset. Dan yang keempat, pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pembiayaan dan investasi signifikan yang tidak memengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas ini dilaporkan dalam catatan terpisah atas laporan keuangan. Pelaporan aktivitas non-kas ini memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan laporan arus kas. Yang pertama, ada likuiditas keuangan. Pengguna laporan keuangan sering menilai likuiditas dengan menggunakan rasio current cash debt coverage atau cakupan kas terhadap utang lancar. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasi dalam 1 tahun tertentu. Yang selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dari kas bersih aktivitas operasi tanpa harus menjual aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Dan yang ketiga ada arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah kas direksioner yang dimiliki oleh perusahaan. Kas ini dapat digunakan untuk melakukan investasi tambahan, melunasi utang, membeli kembali saham, atau menambah likuiditas. Lalu yang selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan.
Selain itu, catatan juga dapat memberikan data kuantitatif tambahan untuk memperluas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh perjanjian pembiayaan atau perjanjian kontraktual lainnya. Meskipun dalam beberapa kasus catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami, catatan tersebut memberikan informasi yang bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun dan menyajikan informasi laporan keuangan. IASB merekomendasikan pengungkapan semua prinsip dan metode akuntansi yang signifikan yang melibatkan pemilihan di antara alternatif yang khas untuk suatu industri tertentu. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menyajikan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan sebagai catatan pertama dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan ini penting karena berdasarkan IFRS, perlakuan alternatif atas suatu transaksi terkadang diperbolehkan. Jika kebijakan tersebut tidak dipahami, pengguna laporan keuangan tidak dapat menggunakan laporan keuangan untuk melakukan perbandingan antara perusahaan secara tepat. Untuk subbab selanjutnya yakni ada techniques of disclosure, artinya teknik pengungkapan dalam sebuah laporan posisi keuangan. Nah, untuk teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu penjelasan dalam kurung atau parenthetical explanations atau cross-reference and contra items, yang artinya referensi silang dan akun kontra. Untuk parenthetical explanations atau penjelasan dalam kurung, teknik ini memberikan informasi tambahan langsung dari samping item laporan keuangan, yang dimana kelebihannya ialah informasinya lebih sulit terlewatkan oleh pembaca karena berada langsung di badan laporan keuangan. Contohnya adalah mencantumkan jumlah saham yang berada langsung di samping akun modal saham. Perusahaan harus menghindari penjelasan yang terlalu panjang agar tidak mengganggu keterbacaan. Nah, yang kedua, untuk referensi silang dan akun kontra, di mana referensi silang adalah menghubungkan secara langsung hubungan antara aset dan liabilitas. Misalnya, mencantumkan referensi liabilitas jangka pendek pada aset tertentu yang digunakan untuk melunasi obligasi. Lalu, kontra account atau akun kontra ialah akun yang mengurangi saldo akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya ialah akumulasi penyusutan, di mana dia mengurangi aset tetap dan cadangan kerugian piutang. Lalu untuk akun adjun atau adjun account ialah akun yang menambah saldo akun lainnya. Contohnya, penyesuaian nilai wajar yang menambah nilai investasi. Lalu di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama adalah contoh perusahaan Hitachi menggunakan metode parenthetical explanations. Lalu yang di sebelah kanan adalah contoh dari suatu perusahaan menggunakan metode cross-reference and contra items. Nah, untuk perusahaan Hitachi, di bawah bagian equity tertulis akun common stock, tepat di sebelahnya di dalam kurung terdapat keterangan angka outstanding. Tujuannya supaya kita bisa diberikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar tanpa pembaca harus mencari ke bagian catatan atas laporan keuangan atau notes. Lalu keuntungan dari informasi ini ialah ia berada di dalam badan laporan utama. Pembaca lebih kecil memungkinkannya untuk melewatkan informasi penting tersebut dibandingkan jika hanya ditaruh di catatan yang terpisah. Lalu untuk cross-reference, di sisi aset kita bisa lihat ada akun kas pada deposit dana pelunasan atau bahasa Inggrisnya sinking fund untuk pelunasan penebusan obligasi. Terus di sampingnya diberi keterangan see current liabilities. Lalu untuk di sisi liabilitas ada akun utang obligasi yang akan ditebus tahun 2022.
Di sampingnya juga diberi keterangan see current assets. Artinya adalah referensi silang ini memberitahu kita bahwasannya perusahaan memiliki utang obligasi sebesar $2.300.000 yang akan segera jatuh tempo. Dan perusahaan juga menyisihkan dana secara khusus sebesar $800.000 untuk membayar sebagian dari utang tersebut. Lalu ada juga kontra akun kontra, yaitu akun yang mengurangi akun induknya. Contohnya akumulasi penyusutan, di mana dia mengurangi nilai aset tetap, dan cadangan kerugian piutang, mengurangi total piutang. Hal ini dapat membantu pembaca melihat biaya asli aset sekaligus jumlah yang sudah disusutkan. Terus ada adjunct account atau akun ajun, yaitu akun yang menambah akun induknya. Contohnya, penyesuaian nilai fajar atau fair value adjustment. Jika akun ini ditambahkan ke akun investasi ekuitas, maka totalnya menunjukkan nilai aset investasi perusahaan saat ini di pasar. Untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat other guidelines atau prinsip-prinsip, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama offsetting, atau bahasa Indonesianya ialah kompensasi, yang dimana berdasarkan IAS nomor 1, terdapat aturan ketat mengenai akun aset dan liabilitas, serta pendapatan dan beban harus dilaporkan secara terpisah dan tidak boleh saling hapus atau dikompensasi. Tujuannya ialah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi secara transparan. Lalu, kompensasi diperbolehkan hanya jika diatur secara spesifik oleh IFRS atau untuk penilaian aset bersih. Lalu yang kedua, konsistensi. Sesuai dengan kerangka konseptual, perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan oleh investor maupun kreditor. Yang terakhir ada fair presentation atau penyajian wajar. Nah, dalam prinsip ini perusahaan diharuskan untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas secara jujur dan akurat sesuai dengan realitas ekonomi yang ada. Penyajian wajar dianggap tercapai jika perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yang dimana perusahaan harus menyatakan secara eksplisit di dalam catatan atas laporan keuangan bahwa mereka telah patuh terhadap standar-standar tersebut. Lalu, penyajian wajar menuntut manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan IAS 8. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Lalu, ia juga harus menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. Lalu, juga harus memastikan informasi yang dihasilkan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, terkadang, sekadar mengikuti aturan saja tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas bagi investor. Dalam kondisi ini, penyajian wajar mengharuskan perusahaan memberikan informasi tambahan, seperti teknik pengungkapan yang kita bahas sebelumnya, agar pembaca laporan tidak salah paham terhadap transaksi-transaksi tertentu. Cukup sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.